Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan pemahaman kita terhadap petunjuk-petunjuk Al-Quran, surat Al-Fath, surat yang ke-48. Pada siang kini masuk ayat ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasi ankum walitakuna ayatan lil mu'minin wa yahdiyakum siratan mustaqima wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahata Allah biha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadira. Sampai di situ. Dalam pertemuan kita sebelum Ramadan, antara tekanai lupa. Bahkan banyak lupanya daripada tekanannya. Itu kita ingatkan ayat yang lalu. Ketika terjadi perjanjian Hudaibiyah di tahun ke-6 Hijriah, yakni setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah selama 6 tahun, maka beliau bermaksud untuk pergi ke Makkah menunaikan umrah, sekaligus melapih taragak rindu kampung halaman bagi sahabat-sahabat. Dan beliau tidak membawa senjata dan peralatan perang, kerana beliau tidak ada niat untuk menyerang Makkah. Berita keberangkatan beliau itu dengan ribuan kaum muslimin tersebar dan tersiar kepada tokoh-tokoh musyrikin Makkah. Lalu mereka mempersiapkan diri untuk menghadang kaum muslimin. Setiba di Hudaibiyah, yang Hudaibiyah itu kini menjadi miqat. Terjadilah situ suatu perjanjian. Setelah sebelumnya Nabi mengutus Utsman bin Affan ke Makkah, menyampaikan maksud dan tujuan beliau. Tapi justru Utsman bin Affan ditahan. Sahabat senior, sahabat dekat Nabi, sangat dermawan dan kaya raya, ditahan. Malah tersebar berita beliau dibunuh. Menengah itu Nabi menyatukan segenap kaum muslimin dan mengambil sumpah setia mereka. Maka terjadilah suatu perjanjian yang diiringi dengan sumpah, namanya bai'at. Berbai'at, berjanji setia kepada Nabi sehidup semati, membela sampai tumpah titik darah terakhir. Namanya bai'ah.
Berbaiatlah sahabat-sahabat untuk habis-habisan. Bertekad bulat. Itu terjadi baiat itu di bawah sebuah pohon. Dan baiat itu Allah redai. Ya. Janji setia Allah redai. Maka itulah ayat itu. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Sungguh Allah meredai orang-orang mukmin ketika mereka berbaiat kepadamu ya Muhammad di bawah sebuah pohon. Apa namanya? Baiatul ridwan. Baiat yang mendapat keridhaan Allah. Itu yang teh. Mendengar tekad bulat kaum muslimin tu gaca orang musyrikin Makkah, maka singkat cerita terjadilah namanya Perjanjian Hudaybiyah. Maka bernama Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian itu ketika Nabi berada di Hudaybiyah. Sekitar 25 km ke Makkah. Hudaybiyah. Orang-orang kalau ingin umrah, makanya balik ke Hudaybiyah, orang penduduk Makkah. Nah, kemudian dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan sakinah, ketenangan, ketenteraman, kedamaian ke dalam hati orang mukmin. Namanya sakinah. Wa anzala as-sakinata 'alaihim. Ayat 8 balik. Allah turunkan kepada mereka sakinah. Itu sakinah. Ketenangan. Setelah sebelumnya goncang, turun sakinah. Itulah sakinah. Dan tentu kita tidak perlu ulang sadwalahnya doh. Di samping Allah memberikan kepada mereka pahala dan kemenangan serta ghanimah. Ghanimah, harta rampasan perang yang diperoleh oleh kaum muslimin ketika mereka berperang dengan kaum kafirin. Harta rampasan perang itu ada berupa senjata, berupa hewan, kendaraan-kendaraan, bahkan emas, baju-baju, makanan-makanan. Banyak. Semua harta rampasan perang itu namanya ghanimah. Ghanimah dihalalkan untuk Nabi dan kaum muslimin. Kalau sesuatu dibakar. Tapi untuk Nabi Muhammad dihalalkan. Sebenarnya rampasan perang itu bukan hanya Nabi. Di mana saja negari yang kalah perang dirampas. Awak 3,5 abad dirampas. Ya, Jepang 3,5 tahun. Negara kita kan dirampas. Itu nasib negeri kalah perang. Dan janji Allah kepada kaum muslimin untuk memberikan kemenangan. Nah, kini kita masuk ayat berikutnya. Wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khuzuna. Ayat 20 kini ya. Wa'adakumullah, Allah menjanjikan kepada kamu. Menjanjikan, wa'ada namanya. Jadi Allah wa'ada menjanjikan kepada kamu Allah Ta'ala. Siapa kamunya? Kaum muslimin, orang-orang mukmin.
lantaran mereka telah berjihad, bersungguh-sungguh dalam berjihad, berperang menegakkan kalimah Allah, mempertahankannya dan menyebarkannya. Dan atas kesabaran orang-orang mukmin, maka Allah janjikan kepada mereka maghanimah. Itu nama maghanimah. Jika mereka mendapat kemenangan atas izin dan pertolongan Allah, maka untuk mereka dihalalkan maghanim. Ganimah, harta rampasan itu dibagi-bagi sesuai dengan ketentuannya. Kau janjinya kau. Jadi kalau Allah berjanji, dipenuhi. Pasti nanti akan menyusul berbagai macam kemenangan demi kemenangan. Dan kita pacik, satu, janji Allah pasti benar. Dan apapun yang Allah janjikan, pasti dipenuhinya. Bukan kepada Nabi saja, bukan kepada orang mukmin saja zaman Nabi, tapi kepada siapapun. Allah apabila telah berjanji, ditepatinya. Sebab innallaha la yukhliful mi'ad. Dia tidak menyalahi janji, tidak mengingkari apapun yang dijanjikan. Dan pacik itu. Apa saja janji Allah? Banyak. Pada kita banyak janji Allah. Tak ada yang tak dipenuhi. Cuma kita acuk lupa. Di situ yang dijanjikan Allah kepada kaum muslimin, orang mukmin, maghanimah. Maghanimah itu jamak pada ghanimah. Rampasan perang, berarti kan banyak kan? Maghanimah katsiratan, rampasan perang yang sangat banyak. Ta'khudunaha, yang kamu nanti akan mengambil dan memperolehnya setelah peperangan demi peperangan. Dan ada bagian-bagiannya. Ada nanti namanya surah Al-Anfal, surah rampasan perang Al-Anfal. Adik kita tidak bicara masalah itu, masalah perang kini, sebab kini ko lu nado ngi perang itu. Perang kan terjadi satu negeri kita dijajah, dikuasai oleh bangsa kafir. Sehingga kaum muslimin, orang mukmin tidak bisa lagi melaksanakan ibadah. Melaksanakan ketaatannya kepada Allah, mengamalkan syariat Allah. Ketika itu wajib perang. Ini tidak sembarang perang sana, wajib perang. Kalaulah masuk musuh ke negeri awak. Contohnya tiba orang Amerika ke situ. Kan induk angkang teroris dunia aku orang Amerika. Ibu-ibunya cerita di karang-karangnya momen segala macam lah. Dengan tujuan itu bisa menuduh orang teroris bisa masuk ke negara. Merdeka Irak dulu. Saya Irak mati Saddam Hussein. Andaikan itu terjadi ke negeri kita, misal saja. Dan kita berlindung pada Allah jangan terjadi. Masuk mereka, pasukan mereka ke situ dengan berbagai macam tindakan makar-makar, tudingan-tudingan macam, sehingga kita tidak lagi bebas melaksanakan keyakinan kita, agama kita, kepercayaan kita, syariat. Wajib hukumnya kita berjihad fisabilillah. Laki-laki semua, polisi tidak. Polisi hanya membantu mempersiapkan segala-galanya demi tegaknya agama Allah. Itu jihad dalam bentuk perang. Tapi ingat, jihad bukan hanya perang. Perang, jihad. Cuman salah satu bentuk jihad adalah perang. Itu wajib. Atau kaum muslimin di daerah lain meminta pertolongan menghadapi musuh mereka. Dia orang muslimin itu atau orang mukmin itu satu tubuh, satu bangunan, saling membantu, saling membela, maka wajib pergi
ditunjuk kita oleh pemimpin kita, pergi berangkat. Perang itu. Ini perang. Atau ditugaskan oleh pemimpin. Ini perang. Untuk melawan musuh. Jadi perang kau tak kemari daduan saya tu. Sesama awak boleh perang. Sesama muslimin lebih baik kita mengalah daripada perang. Jadi dalam peperangan dengan musuh akan nanti ada yang menang yang kalah. Jika kaum muslimin Allah izinkan mendapat kemenangan, dan kemenangan itu memang datangnya daripada Allah. Untuk mereka dihalalkan maghanim, rampasan perang yang sangat banyak, yang kamu akan memperoleh mengambilnya. Fa'ajjala lakum hazihi, maka ajala Allah menyegerakan untukmu ini. Kau dulu zaman Nabi, ajjalakum, ajjala Allah subhanahu wa ta'ala, ajjala menyegerakan harta rampasan perang itu lakum, untukmu. Di zaman Nabi dulu mereka janji Allah itu dipenuhi Allah, lalu mereka mendapat harta rampasan perang. Ketika perang Khaybar namanya. Nanti panjang-panjang kaji kita sampai nanti ke perang Khaybar tu. Wa kaffa aydiyan nasi ankum, dan Allah kaffa, menahan. Kaffa, menahan. Menahan aidi, tangan-tangan manusia, agar kamu jangan binasa, diperangi dan dibunuh oleh mereka. Kita ulang. Kaffa, menahan. Allah menahan tangan-tangan manusia terhadap kamu. Artinya menahan tangan agar kamu jangan dibinasakan, diperangi, dihabisi oleh kaum kafir. Itu pun terjadi di zaman Nabi dan akan terus berlaku. Aduh, Allah subhanahu wa ta'ala, kekuatan itu kan milik Allah, keperkasaan milik Allah. Tidak satu pun yang menang kecuali atas izin Allah. Walaupun kelompok itu seketik, kalau Allah izinkan menang dia. Kam min fiatin qalilatin galabat fiatan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok yang sedikit, golongan sedikit mengalahkan kelompok yang besar biiznillah. Izin Allah. Di zaman Nabi, kaum muslimin tidak binasa. Ketika peperangan, mereka tidak dihancurkan oleh musuh-musuh mereka. Lantaran Allah melindungi, menolongi kaum muslimin. Jika Allah tidak menolong, hancur binasa. Sajak dari perang Uhud lah. Jawab kini betul lah. Andaikan Allah tidak membela kaum muslimin yang banyak di Indonesia, kerana masih banyak yang saleh-saleh, misalnya, banyak yang taat, banyak yang ikhlas, banyak yang berjuang juga. Maka tangan-tangan manusia, aidinas, tangan-tangan manusia. Kok sialah tangan-tangan manusia kafir yang ingin merampok, merampas, menjarah negeri kaum muslimin, masih tertahan-tahan. Maka berdoalah kepada Allah agar tangan-tangan musuh jangan sampai membinasakan kaum muslimin. Di samping itu kita terus berjuang. Kini ko parang nak perang senjata no. Parang kinci-kinci ya. Kinci-kinci ya maksudnya.
Sabana licin gini. Kita nan siami siawam ku kadang-kadang sakit kepala kita memikiran. Ba taktik, ba strategi. Ba rekayasa, ba caranya orang mempertahankan apa yang dimilikinya agar kekuasaan jangan pindah dengan licik segala macam. Apa namanya? Kalau ndak adalah, kalau bahasa ndak adalah campur tangan Allah untuk membela kaum muslimin, besok kau caya kaum muslimin. Ikutilah media kau sakit kepalaan. Brazzer pernah, buzzer banyak berita-berita berbagai macam. Serbuan serangan yang tak dengan senjata, dengan lewat media, lewat medsos, lewat daripada konten namanya, macam. Jadi orang kalau ambisi dengan jabatan, pangkat, dengan kekuasaan, makanya akan mempertahankan habis-habisan. Atau orang yang takut kalah, kalau kalah nanti terbuka aibnya, kejelekannya, keburukannya, kebebrokannya, dia akan terus bertahan dengan berbagai macam cara. Orang-orang yang baik pun tidak boleh punggung tangan, teruslah. Nanti Allah akan menolong kaum muslimin. Kalau kaum muslimin itu betul-betul berjuang, membela kebenaran, menegakkan keadilan. Dan Allah yang akan menahan tangan-tangan mereka. Sebagaimana Allah menahan tangan-tangan kaum musyrikin dan kafir Makkah menghancurkan kaum muslimin di zaman Nabi. Kini kita balikkan ayat ke negara kita. Kita memohon kepada Allah agar kita jangan dikuasai oleh orang-orang yang justru akan membuat keimanan kita, keyakinan kita, syariat agama kita hilang, lenyap. Teruslah berdoa sambil terus berusaha menggalang persatuan dan kesatuan agar kaum muslimin selamat. Agar Allah kaffa aydiyahum atau kaffa aydiyan nas, menahan tangan-tangan manusia. Bisa terangkau, Bu? Kau enggak? Andaikan pemerintah di Sumatera Barat yang jalih, Sumatera Barat itu Islam semua, jalih, tidak mengeluarkan kebijaksanaan bahasa tidak diizinkan mar masuk ke Indonesia, ke Sumatera Barat, habis ekonomi di Sumatera Barat, kan? Tanpa menyebut marnya, sehingga orang-orang awak bisa mendirikan mart, mall. Kalau enggak, kalau diizinkan, dikuasainya. Itu cik kalau Allah tahan, hancur ekonomi orang Sumatera Barat. Di tempat lain kan mar. Amba tak menyebut itu dah. Amba tak menyebut itu dah. Itu contoh cik. Ada nilai, tentu banyak cara. Sebab Sumatera Barat adalah tetap bertahan ekonominya. Tiba di ekonomi. Jadi nama parang kini ko ndak awak dah. Tokoh-tokoh nan encer utak nak. Jauh pandang ke depan. Kalau awak ko amuh diondong-ondong mana ko? Oh. Awak ko kadang-kadang amuh menukar keyakinan awak nang kurang iman. Di mata nduk kemakan sana ko. Diupuak ikut bisa orang bertukar.
Ya Allah lah al-musta'an, Allah sampai kita minta tolong. Balik kita kaji Mekah. Akafa aidian nasi ankum. Dialah yang menahan tangan manusia. Tangan manusia daripada kamu itu supaya kamu jangan binasa dan dia hancurkan mereka. Ayat kau berlaku sepanjang zaman. Yalah. Walitakuna ayatan lil mu'minin. Dan agar menjadi ayah, menjadi tanda bukti. Walitakuna, dan agar adalah dianya menjadi tanda. Ayat ko tanda. Tanda atau menjadi bukti bagi orang-orang mukmin. Dan Allah akan menunjuki kamu kepada jalan yang lurus. Adu walitakuna. Kalau terjemahnya adalah cukup. Agar adalah satu ganimah atau rampasan perang dan kemenangan yang kamu raih. Salah satunya kemenangan murni pertolongan Allah tanpa usaha, masuk kota Makkah Nabi tanpa peperangan. Namanya Futuh Makkah. Tahun ke-8 Hijriah, setelah pengkhianatan dan kecurangan yang dilakukan kaum musyrikin, Nabi masuk kota Makkah. Masuk kota Makkah, namanya Futuh Makkah, tanpa perang. Tanpa perang. Itu ghanimah dan menguasai Makkah serta masuk ke Masjidil Haram tanpa ada yang mengusik, tanpa ada yang mengganggu, tanpa ada yang memerangi. Itu suatu ayah, suatu tanda, suatu bukti yang terang, yang nyata bagi orang-orang mukmin di zaman itu dan orang mukmin setelah itu, bagi siapa yang merenungkan dan memahaminya. Baulah melihat ketika tahun ke-6 Hijriah, arti 6 Hijriah itulah 6 tahun Nabi di Madinah. Nabi bertekad dengan 1.500 orang untuk pergi ke Masjidil Haram, umrah. Untuk umrah pertama kali itu. Tidak ada niat untuk perang. Cuman dihadang oleh kaum musyrikin Makkah. Mereka menggalang kekuatan agar Muhammad jangan sampai ke Makkah. Perlu dihancurkan Muhammad. Kan itu ceritanya. Terjadilah perjanjian Hudaybiyah itu. 25 kilo oleh Nabi sampai ke Makkah. Maka terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Muhammad tidak boleh masuk alam. Balik ke Madinah. Siapa saja bebas bersekutu dengan Muhammad, mereka juga bebas bersekutu. Kaum muslimin yang sampai ke Makkah tidak boleh dibalikkan, sementara kaum musyrikin sampai ke Madinah balik. Lahiriahnya perjanjian itu bersebelah, tapi sebenarnya tidak. Rupanya orang musyrikin Makkah melanggar perjanjian itu. Lalu kau menjadi asbab namanya. Menjadi penyebab akhirnya Nabi SAW dengan kaum muslimin yang banyak sekali menuju Makkah tanpa satu pun yang melawan. Ada orang lari. Namanya Futuh Makkah. Semuanya keder, ciwik dan gacha semuanya. Kolah Futuh Makkah yang terkenal itu. Idza jaa nasrullahi wal fath, datang fath, kemenangan itu. Dan memperoleh harta-harta yang banyak.
termasuk orang berbondong-bondong masuk Islam. Iko semuanya litakuna ayah, menjadi agar supaya adalah dia menjadi ayah, bukti, tanda janji Allah itu benar. Tanda yang berkuasa itu adalah Allah. Nah, mengendalikan Allah, tidak orang loh. Jangan sampai kita tidak percaya yang mengendalikan alam, yang mengatur alam, yang mengurus alam semesta, yang menetapkan, yang memutuskan adalah Allah. Termasuk siapa yang akan jadi pemimpin, siapa yang akan jadi penguasa, siapa yang akan jadi raja, Allah yang menentukan. Awak cuma berusaha. Besok aku nak tahu atas siapa. Semuanya ingin saja. Semuanya mapuan calonnya. Tahu mapuan kan? Nak rancak-rancak saja kamu kata. Dia perlu direkayasa. Dia perlu dibikin hal yang aneh-aneh untuk calon kau begini. Dilakukan survei. Tapi nang kemenantuan siapa nang menjadi raja, penguasa, pimpin Allah. Kita nak tahu. Cuman kita disuruh berusaha. Tidak boleh berpangku tangan. Mencari yang terbaik. Mencari yang bersih. Memilih yang amanat itu usaha. Dengan berbagai macam cara lo usaha itu. Sebab kemenangan tidak akan diraih kalau hanya berpangku tangan. Tidak berjuang, tidak ada pengorbanan dan tidak ada kesabaran. Nanti kalau kamulah berusaha, kamulah mengerahkan segenap tenaga, potensi yang kamu miliki, berdoalah kepada Allah. Agar Allah memberikan kemenangan. Kemenangan itu semata-mata datang dari Allah. Nah, balik sikap walitakuna ayatan. Apa yang mereka alami dengan semasa Nabi Muhammad itu menjadi ayah, tanda bagi mereka. Lebih-lebih dapat menguasai Makkah lah. Dapat menguasai Makkah dengan aman. Ayatan lil mu'minin wa yahdiyakum siratan mustaqim. Dan agar dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus. Itu agar supaya Allah menunjuki kamu, wahai kaum muslimin, kepada jalan yang lurus dan yang menyampaikan jalan itu ke surga. Dengan jihadnya kamu, dengan keikhlasan kamu, kamu nanti akan diantar dengan jalan yang lurus itu ke surga. Yahdi, dia akan menunjuki kamu. Yahdi, dia akan menunjuki kamu kepada jalan lurus, jalan yang akan mengantarkan kamu ke surga. Itu ya. Pertama menjadi ayat. Yang kedua, Allah akan menuntun, membimbing kamu untuk menyampaikan kamu ke jalan yang lurus. Yang apabila kamu tempuh, kamu akan terus masuk surga. Kau ayat di kaum muslimin zaman Nabi, ayat di kita di belakang ayat. Kita nak baca kini menjadi ayat. Apa ayat? Tanda, alamah, bukti. Kembali mau garis bawahi. Penguasa alam tu Allah. Juga cek. Pengendalinya Allah. Pengaturnya Allah. Penjaganya, pengurusnya, yang menetapkan, yang menentukan, yang memutuskan Allah. Yang memberi, yang mencabut Allah. Dia yang mengangkat, dia yang merendahkan. Paci are itu ganggam taguh tu. Kemudian pai lalai. Bau saolah, berjuanglah. Kerahkan segenap kekuatan, potensi dan kemampuan yang kamu miliki, berjuanglah untuk meraih cita-cita kamu. Kemudian terus berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan
bantuan dan pertolongan. Karena kemenangan itu datang daripada dia, bukan karena kekuatan senjata, bukan karena kehebatan taktik dan strategi, bukan karena kepiawaian. Tidak, datang daripada dia, daripada Allah saja. Cuman selaku manusia kita harus berusaha mengatur taktik, strategi, kemampuan mengasah kehebatan. Jangan lupa. Oh ya, diakum siratan mustaqim. Dua. Tadi dua kan? Kau untuk besok aku kau? Untuk besok aku pada lu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Wa ukhra, ayat ke-21. Ukhra ko yang lain. Arti ukhra yaitu yang lain, itu maghanimah. Ghanimah, rampasan perang yang lain. Lam taqdiru alaiha, ayat 21. Yang tidak dapat kamu perkirakan, lam tidak takdiru, kamu memperkirakan atasnya. Yang pertama, kita selaku kaum muslimin, orang-orang mukmin di zaman Nabi, mereka tidak tahu dan tidak diberitahu. Yang tidak tahu, yang tidak diberitahu kepada mereka. Harta rampasan perang yang Allah janjikan itu di mana saja mereka akan peroleh. Kemenangan yang Allah janjikan itu ketika melawan siapa, tidak diketahui. Kamu pun tidak bisa memperkirakannya. Lam takdiru alaiha. Ana lam takdiru, dan tidaklah kamu bisa takdiru. Kamu tidak bisa memperkirakan. Negeri nama yang kamu masuki dan negeri nama yang kamu akan kalahkan. Lalu rampasan harta perang mana yang akan kamu peroleh. Lam takdiru alaiha. Tapi pasti Allah akan beri. Qad ahatallahu biha. Qad ahatallahu biha. Karena Allah telah ahatallahu biha. Allah meliputinya. Telah menentukannya. Karena semuanya dalam pengawasan Allah. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadir. Dan adalah Allah itu atas setiap sesuatunya berkuasa. Kita baca ujung ayat dulu. Qadir. Qadir Maha Kuasa. Sifat Allah Qudrah. Terkena sifat 20 Qudrah, iradah, berkuasa dan berkehendak. Sifat Allah kuasa. Nama Allah yang berkuasa itu Qadir. Kekuasaannya berada di atas segala yang ada, dan segala yang ada berada di bawah kekuasaannya. Haci are-are ganggam teguh-teguh. Seberkuasa-berkuasanya manusia punya batasan. Karena sehebat apapun manusia, sebagai apapun manusia, sekuasa apapun manusia itu tidak bisa melawan. Bahkan melawan dirinya pun tidak bisa. Dia tidak bisa melawan kelemahannya. Ketika dia lumpuh, tidak bisa lah melawan. Orang lumpuh, kecil orang kini stroke, dia tidak bisa melawan kekuatannya habis. Tidak bisa melawan tentara Allah. Tentara Allah itu stroke. Itu contoh. Seberkuasanya manusia,
Allah berkuasa di atas mereka. Kadang-kadang ikut lemah di kita. Sebab dia Allah itu maha kuasa, maha berkuasa di atas segala sesuatunya. Maka jika dia berkehendak, tidak ada tidak. Idza syaa kana. Apabila dia berkehendak, jadi dia. Tapi apa yang dia tidak kehendaki, tidak jadi dia. Bagaimanapun kita berusaha untuk itu. Malam yasha' lam yakun. Apa yang tidak dia kehendakinya, tidak ada. Bagaimanapun kita ingin berusaha, tidak. Tuh. Kita manusia, andaikan bagak dan kuat kita pun terbatas. Kita sendirilah tidak mampu kita melawan kuat. Coba lawan kuat. Melawan orang kuat bisa, tapi melawan kuat tidak bisa. Coba ke? Melawan kantua tidak bisa. Melawan bersin tidak bisa. Melawan tidak kuasa penuh. Kadiri wasin tidak bisa kuasa. Karena kekuasaan kita diberi batasan. Untuk itu jangan lupa yang maha kuasa itu Allah. Kekuasaan manusia sementara dan terbatas. Siapa yang berkuasa ketika nyola lenser tidak boleh. Lain mengikuti media sosial. Polisi di Medan dicopot jabatannya habis boleh. Tidak bisa mengalih. Viral di media. Anaknya mana orang. Dengan cara begitu perlu dibukakan aibnya. Terbongkarlah segala sesuatunya. Sama dengan Pak Sambo. Dulu siapa malah Indonesia ke Pak Sambo nak telok. Tapi yang berkuasa itu ada. Kece orang dia terlangi, ada langit. Dia terlangi, ada langit. Terlangi, ada langit. Nah, penguasa langit ada. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Jadi dia itu berkuasa di atas segala yang ada dan kekuasaannya berada di atas yang ada dan segala yang ada berada di bawah kekuasaannya. Gitu. Apa yang tidak mungkin bagi kamu jika Allah berkehendak? Jadi dia. Jadi lam taqdiru dan ukhra. Dan ada nanti kemenang-kemenang lain. Dan nanti ada rampasan-rampasan pelang lain. Ada nanti penaklukan-penaklukan lain. Yang kamu tidak dapat memperkirakannya. Tidak dapat menuganya. Tetapi Allah, ahat Allah. Allah meliputi semuanya. Allah berkuasa untuk itu. Namanya ahat Allah. Mudah-mudahan bisa tertangkap pesan ayat. Allah itu salah satu namanya kan muhit. Muhit. Al-muhit. Ahata itu mengelilingi. Pagar kecilnya haid. Dikatakan pagar kau haid. Karena pagar itu mengelilingi. Yang mengelilingi muhit. Ini Allah itu al-muhit. Kalau ambil bahasanya tu, segala satunya dikelilingi Allah. Tak ada yang luput. Kau ada di meja aku. Lalu di meja aku dikelilingi oleh pagar. Tak ada yang lapis. Tak ada yang keluar. Kalau mau memantau, tak ada yang hilang. Tak ada yang luput. Allah yang mengelilingi, Allah yang meliputi. Tidak ada di alam semesta aku yang luput. Yang hilang. Daripada liputan Allah, daripada pantauan Allah, daripada penguasaan Allah, daripada persaksian Allah dan daripada ilmunya Allah. Namanya ahat Allah biya.
Allah meliputi semuanya itu. Kamu nak tahu, kamu tak bisa memperkirakan, kamu tak bisa menduga apa yang kata jadi, apa yang ketibo, apa yang kata datang. Termasuk harta harapan sampai rang nama nak kamu raih sesudahku. Kemenangan apa yang akan Allah berikan kepada kamu, kamu tak dapat memperkirakan. Sementara Allah meliputi semuanya. Dan tidak ada yang tidak terliputi oleh Allah. Sementara kekuasaannya berada atas wa kana Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu adalah dia di atas segala satunya, maha kuasa dan maha berkuasa. Sebagai garis bawah dewa ayat yang kita pelajari kini ko. Satu, apapun yang Allah janjikan pasti benar. Satu. Pasti benar. Dan tidak satu pun janji itu yang dipungkiri. Atau yang tidak ditepati. Itu satu tuh. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala dialah yang menahan, yang mencegah, yang menghambat, yang menghalangi musuh-musuh silap untuk menghancurkan, membinasakan kaum muslimin. Jika selama kaum muslimin itu tetap berjihad, berjuang, berkorban, tuh kalau tidak habis pak. Sebab kita diberi Allah, disuruh Allah berjihad. Batu Allah cakap tu yang akan menahan, mencegah, menghambat, menghilangi, merintangi musuh-musuh Allah untuk muslimin. Tapi kaum muslimin harus berjuang, berusaha. Untuk menghancurkan kaum muslimin atau membinasakan. Tetapi dengan syarat kaum muslimin itu harus berjuang, berdoa ya, berjuang, berjihad, berusaha. Ya. Jangan seperti Bani Israel. Bani Israel engkau Musa, ya Tuhan engkau. Disuruh masuk ke negarinya dikuasai orang lain, oleh raja lain. Akhirnya kami Musa, ya Musa, engkau salah pergi dengan Tuhanmu, di Tuhanmu tu apa yang tak bisa. Kalau Tuhanmu berkehendak, bisa. Biko lah selesai, biko, kami besok lagi. Itu. Itu Bani Israel. Pergilah engkau dengan Tuhanmu untuk mengusir musuh-musuh yang menguasai negeri kami itu. Di Tuhanmu apa yang tak bisa. Oleh sebab itu mereka ditahan di negeri padang pasir Tih 40 tahun. Tidak bisa masuk negeri mereka. Hiduplah mereka terluntar-luntar di padang pasir. Karena mereka tidak mau berjihad, tidak mau berkorban. Semangat itu yang tidak boleh kaum muslimin. Kaum muslimin harus tetap berjuang, berjihad. Siapa yang mati syahid. Siapa yang tidak mati menang, dapat rampasan perang. Kedua-duanya menang. Syahid menang, dapat rampasan perang, menang. Allah akan menolong. Jadi itu dah. Yang kedua ya, menahan tangan manusia. Yang ketiga,
kemenangan yang diraih dan negeri-negeri yang dapat dikuasai oleh kaum muslimin. Berikut harta rampasan perang. Itu satu bukti atau pertanda suatu bukti atau suatu pertanda yang terang, yang jelas. Bahwa janji Allah itu benar. Janji Allah benar. Yang keempat, kemenangan apapun yang diraih, tentu termasuk dalamnya keberhasilan, kesuksesan, kejayaan, adalah anugerah Allah semata. Kemenangan apapun yang diraih, kesuksesan, keberhasilan, kejayaan, itu adalah anugerah Allah. Anugerah Allah. Kepada kaum muslimin, khususnya begitu. Ini bukannya perang saja, sukses, berhasil. Yang kelima, salah satu sifat Allah adalah kudrah. Salah satu sifat Allah adalah kudrah. Dalam kurung kuasa. Kuasa atau berkuasa. Segala sesuatunya berada di bawah kudrahnya, kekuasaannya itu. Apabila dia berkehendak, dan apapun yang dia kehendaki pasti jadi. Jadi itu paci adik-adik ganggam teguh-teguh. Sekian kaji kita. Siang hari ini tinggal pulang seoleh. Itu kaji pembuka kita pasca Lebaran. Mudah-mudahan berfaedah dan bermanfaat untuk kita. Kita membuka Al-Quran itu untuk kita pelajari, sehingga dapat kita petunjuk-petunjuknya dalam kehidupan. Sekian, diakhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.